Oke, kan kita ngomongin mengenai metode penilaian SDA ya, untuk non-market yang terakhir saya bilang. Karena contingent valuation method ini satu-satunya metode penilaian SDA yang akan kita bahas setelah UTS. Oke, kalau kemarin kita ngomong sampai 3, ya. Nah, ini yang satu-satunya. Oke. Kemarin teman-teman sudah berbicara mengenai pendekatan, ada travel cost method, sorry. Sini ya, ada travel cost method, ada hedonic pricing, ada benefit transfer. Oke. Itu merupakan klasifikasinya revealed preference approach atau revealed preference method. Sekarang kita geser. Kita geser ke yang stated preference method atau stated preference approach. Nanti slide-nya saya share ya. Udah dapat belum dari Pak Dusko? Oke, cuma satu ini slide-nya deh. Atau 2 mungkin besok ketika pembahasan studi kasus. Sebenarnya ada beberapa. Kalau kita ngomongin stated preference itu, salah satunya adalah contingency choice modeling. Sama, itu juga stated juga. Apa bedanya revealed sama stated, teman-teman? Ada yang masih ingat? Gimana? Ada yang masih ingat nggak? Kalau revealed sama stated bedanya apa? Kalau reveal itu apa ya? Diutarakan gitu Pak, berdasarkan misalkan opini dari siapa nih? Orangnya, individu. Kalau misalkan stated memang sudah jelas, misalkan kayak di travel cost method ya. Iya di travel cost method. Enggak travel cost method. Travel cost revealed apa stated? Stated itu intinya kayak misalkan sudah tertulis gitu Pak. Tertulis. Oke. Ya. Revealed itu kita meminta orang-orang untuk mengungkapkan opini mereka, terus kita ambil, kita mereferensikan, kita menginterpretasikan apa yang mereka ungkapkan. Kalau stated gitu ya, kita lihat nanti dalam CVM ini kita minta orang-orang untuk nyebut aja langsung, ya, sebut lo minta berapa, lo mau berapa, kira-kira seperti itu gampangnya. Oke, ketika kita ngomongin nilai ekonomi, udah mau lulus nih. Apa beda nilai ekonomi sama nilai pasar? Yang kita omongin sekarang nilai pasar apa nilai ekonomi? Nah, ini para penilai. Apa bedanya nilai ekonomi sama nilai pasar? Kalau nilai pasar itu berdasarkan persepsi antara penjual dan pembeli dan tanpa ada paksaan itu ya Pak? Oke, kalau nilai ekonomi berarti kita ngomongnya pakai apa nih? Persepsi masing-masing orang. Persepsi, oke. Atau kita bisa pakai proxy, pakai manfaat. Kan gitu ya? Kalau kita ngomongin nilai wajar atau nilai pasar, itu kita lihat koreksi di pasar antara supply dan demand. Nah, ini biasanya konsep harga itu ya nilai pasar kalau di ekonomi. Ya. Sedangkan kalau kita ngomongin nilai ekonomi, ini kita based on preference, kita ngelihat choice, kita ngelihat manfaat. Oke. Masalahnya gitu ya, sumber daya alam ini memang bukan sesuatu yang bisa diperdagangkan di pasar. Oke. Sehingga berapa sih nilai SDA itu tidak bisa kita lihat dari mekanisme pasar. Oke. Sehingga kita butuh yang namanya non-market valuation. Oke, ada contingent, ada travel cost, dan seterusnya. Oke. Dalam hal pengukuran nilai ekonomi SDA, ini sedikit refresh mungkin dari semester sebelumnya, gitu ya, bahwa ketika kita ngomongin berapa nilai SDA, kita lihat hubungannya dengan keinginan seseorang untuk mendapatkan manfaat dari sumber daya alam tersebut. Contoh, kita kemarin ngelihat di TCM, di Travel Cost, kita lihat berapa sih orang rela ya mengeluarkan uang untuk datang ke tempat wisata. Gitu ya. Kita ngelihat berapa sih orang rela untuk membeli rumah di tempat yang banyak ruang hijaunya. Berapa banyak uang yang dikeluarkan oleh orang supaya menghindari polusi udara di hedonic pricing method.
Oke, kita ngelihat kemauan seseorang untuk ngasih atau memberikan atau mengeluarkan uang untuk mendapatkan si manfaat dari sumber daya alam. Kan itu doang kita omong dari kemarin, ya kan? Ya teman-teman udah tes udah lulus, udah ngerti lah ya, paham ya. Kita pasti ngomong, kita nggak bisa nilai secara langsung berapa harganya. Kalau kita ngomongin iPhone, langsung tahu nih, si penjual ngomongnya minta 20 juta, si pembeli mau 20 juta, gitu ya, itu dia harga pasarnya, ya kan? Meskipun mungkin nilai pabriknya cuma 10 juta kali, harga komponen-komponennya. Masalahnya pembeli sama penjual ketemu di harga tersebut. Tapi kalau sumber daya alam, nggak ada yang jualan nih. Oke, maka kita mesti ngelihat kemauan seseorang untuk mendapatkan manfaat dari sumber daya alam. Sama, kontingen pun sama. Bedanya, CCM pun sama, CVM pun sama. Ya. Ketika kita ngomongin contingent valuation method, maka metode yang kita pakai untuk menggunakan metode ini sama dengan travel cost method. Sama dengan yang sudah teman-teman KTTA di bidang penilaian SDA lakukan. Kita langsung melakukan survei, okay? Tapi ada sedikit perbedaan. Ketika di travel cost kita pakai refill, gitu ya, kita cari tahu kemana kita inferensikan, ya kita cari tahu kesimpulannya apa. Ketika kita menggunakan survei untuk CVM, untuk contingent valuation, kita minta mereka untuk menyebutkan secara langsung. Oke. Kelebihan dari contingent valuation dibanding metode lain yang terkait dengan refill preference method adalah untuk refill preference method, sebagaimana KTTA teman-teman di penilaian SDA bilang, itu mereka mencari direct use value atau use value-nya aja. Berapa manfaat yang langsung bisa didapat dari si tempat wisata, misalnya kalau dari travel cost method. Sedangkan yang kita ketahui bahwa value itu bukan hanya use value aja, tapi ada non-use value. Ada yang masih ingat non-use value apa aja? Use value kebagi dua, ada yang use value, ada yang non-use value. Yang pertama apa? Non-use value. Ada yang masih ingat? Saya juga nggak hafal semuanya sih. Tapi dari logikanya kita dapat apa? Yang non-use value. Satu, bequest value, gitu ya. Ada yang masih ingat? Bequest value. Itu adalah nilai ketika kita melihat supaya sumber daya alam ini masih ada untuk generasi yang akan datang. Oke? Apalagi? Bantuin saya dong. Altruist, Pak. Altruist value. Apa? Altruist. Apa itu? Tolong saya dijelasin. Gimana sih dosen ini? Saya nggak nyambung. Apa itu altruist value? Nilai ekonomi sumber daya alam itu akan bermanfaat bagi orang lain. Bagi orang lain, oke. Saya baru keinget ada namanya option value, gitu ya. Itu adalah nilai di masa yang akan datang yang membuka opsi kita untuk suatu saat mengunjungi atau mendapatkan manfaat atas sumber daya alam tersebut, tapi di masa yang akan datang. Satu lagi, existence value. Okay. Kita menghargai keberadaan, mungkin dari salah satu habitat, mungkin dari salah satu sumber daya alam yang sudah terancam, itu termasuk non-use value. Ini kita ngobrol di awal-awal semester deh. Ya, ketika hutan kita ngomong use value ada dari pohon, dari air, ya kan, dari udara. Sedangkan non-use value-nya ada bequest, ada option, ada existence, dan apa tadi outreach. Oke? Oke, nah untuk CVM ini, untuk contingent valuation method, karena kita akan menanyakan berapa yang bersedia kamu berikan, gitu ya, berapa yang responden bersedia berikan dalam bentuk dalam bentuk mata uang, maka kita sekaligus menilai non-use value yang dipilih oleh si responden. Kenapa kita bilang responden? Karena kita nggak lagi menggunakan seperti hedonic pricing method. Kita tidak memakai harga yang sudah ada. Kita akan minta pendapat dari seseorang, dari beberapa responden. Oke, udah mulai kelihatan ya celahnya ya. Kalau kita pakai survei, pasti ada kelemahannya. Oke. Singkatnya, si contingent valuation method ini
dia mau mengukur sebenarnya atau menilai bagaimana seseorang itu menilai sumber daya alam. Tapi menggunakan hipotesis atau hypothetical situation. Apa tuh hipotesis? Ya. Nah, yang dipakai gitu ya, masih sama konsepnya. Ada WTP, bisa kita menggunakan konsep willingness to pay, ya, kesediaan seseorang untuk mengeluarkan uangnya, atau willingness to accept. Ya. Willingness to accept itu adalah berapa uang yang bersedia dia peroleh secara minimum untuk kompensasi atas kerusakan sumber daya alam. Oke. Singkatnya CVM cuma gini doang, nanya ke orang, ya, kamu mau menghargai konsep ini berapa rupiah? Kamu mau ikutan donasi berapa banyak? Kalau kamu nanti ditambahin pajaknya, bersedia membayar berapa banyak? Oke, untuk keadaan hipotesis yang saya tawarkan. Oke. Jadi si contingent valuation method ini menanyakan secara langsung, nggak seperti travel cost method. Kita kan kemarin di travel cost method tidak menanyakan, oke Pak, jadi berapa Bapak mau menilai tempat wisata ini? Enggak. Tapi kita menanyakan secara tidak langsung, berapa biaya yang dikeluarkan untuk datang ke tempat ini, ya enggak? Berapa lama perjalanan yang ditempuh, bawa berapa banyak keluarga, kemudian kita tanyakan kondisi sosial ekonomisnya, kita tidak secara direct, kita tidak menanyakan secara langsung. Tapi kalau contingent valuation menanyakan secara langsung, berapa uang yang bersedia dibayar oleh seseorang untuk mempertahankan, memperbaiki, atau mungkin menciptakan suatu manfaat dari sumber daya alam. Contohnya. Saya bertanya ke para penduduk Jakarta. Ini Sungai Ciliwung ini udah kotor banget ya. Polusi airnya udah luar biasa parah. Kalau saya punya proyek untuk membersihkan Sungai Ciliwung dari hulu sampai hilir, berapa uang yang bersedia kamu bayarkan? Jika sekarang saya mau beresin 1 kilometer dulu, langsung nanya, berapa sih uang yang mau diterima? Jadi kita bisa menilai manfaat sungai bersih bagi si individu tersebut. Atau saya mau bilang, wah keadaan mata air di puncak, gitu ya, di Cisarua, gitu ya, ini sudah mulai terancam nih. Ya. Dulu kita banyak ngambil air minum dari mata air tersebut, yang jadi aqua, jadi berbagai macam air minum yang kita lihat di pasaran, udah terancam nih, terlalu banyak pemukiman, warga tidak melakukan pelestarian hutan sebagaimana mestinya. Oke. Saya mau melakukan restorasi untuk mata air tersebut. Ya. Berapa yang bersedia kamu keluarkan untuk menunjang restorasi itu? Oke, itu contohnya. Kita menanyakan secara langsung kepada penduduk sekitar, biasanya itu dibatasi oleh regional biasanya, berapa uang yang bersedia mereka keluarkan untuk mendapatkan tambahan manfaat. Oke, atau kalau gampangnya gini teman-teman, di kelas ini apa ya tambahan manfaatnya ya? Oh nanti kita lulusan nih, kita ketemu di Jakarta, gitu ya. Misalnya, tua kelasnya siapa sih? Adit apa Fahri atau siapa sih nih? Arya, Andika, tua kelasnya siapa ya? Fahri ya? Bukan? Pak. Oh, Fahri ya, Fahri. Nah, Fahri ini misalnya dia mau mempraktekkan contingent valuation method, ya, tapi bukan buat SDA. Kumpul di Jakarta, gitu ya, ketemu sama teman, tanya langsung. Sekarang kita ada kumpul di Jakarta nih ya, akhirnya ketemu sekelas. Supaya menambah rasa kebersamaan, kita mau ngajak jalan-jalan ke Dufan, misalnya. Ya, Dufan mah anak-anak banget Pak, misalnya. Saya nggak kepikiran, saat ini kepikiran Dufan. Gitu ya. Kalau kita mau jalan-jalan ke Dufan, nanti kita bisa lebih sering ngobrol, kita lebih kompak lagi, nanti pas kerjaan kita masih saling in touch, gitu kan. Berapa nih uang yang kamu bersedia bayarkan buat iuran jalan-jalan ke Dufan? Misalnya seperti itu. Fahri tanya ke sampling aja mungkin ke 15 orang, dapat misalnya 200.000 bayarnya. Oke. Kemudian Mas Fahri bilang, oh rata-rata kayaknya 200.000 cocok nih buat dikeluarin. Seakan-akan willingness to pay dari semua mahasiswa di 602, gitu ya, 2 ya, 2 apa 8 nih, 602, ya, 602,
itu adalah untuk mendapatkan tambahan keakraban itu adalah 200.000 per individu. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, kita mau tahu secara langsung gitu ya, menilai sesuatu yang nggak bisa dijual belikan, tapi kita rupiahkan berdasarkan persepsi masing-masing orang. Kira-kira kayak gitu. Atau di counternya adalah, yang sebaliknya adalah kita menggunakan konsep willingness to accept. Ya. Willingness to accept ini bedanya apa sama willingness to pay? Ketika kita ngomong ada tambahan manfaat, kita pakai konsep willingness to pay. Tapi ketika ada sesuatu yang mengurangi manfaat yang kita terima, maka kita pakai konsep willingness to accept. Ya. Wah, ini nih kita punya air bersih nih, tapi mau dibikin bendungan. Nanti kalau dibikin bendungan, habitat sebagian ikan akan terganggu. Ya, para nelayan mungkin nggak bisa ngambil ikan yang biasanya mengalir dari hulu ke hilir, karena ada bendungan, ditahan di bendungan. Kemudian beberapa bangunan penduduk juga harus diganti dengan bendungan. Kira-kira masyarakat sekitar mau dikompensasi berapa banyak ya? Itu kita ngomongin mengenai konsep willingness to accept. Karena kayaknya saya harus banyak contoh nih, karena kalau dari teorinya, menurut saya teman-teman bisa baca sendiri. Ya, gampang banget. Kalau saya cuma bacain teorinya doang, kita setengah jam selesai, teman-teman. Teman-teman nggak mau kayak gitu kan? Rugi kan? Ya nggak? Teman-teman maunya full 2,5 jam, ya nggak? Jadi kayak kita harus banyakin contoh. Itu dikit banget ya. Saya antara senang dan bingung sebenarnya dengan sedikitnya materi yang harus saya sampaikan di penilaian SDA habis UTS ini sebenarnya. Hypothetical. Nah, dari tadi saya ngomongin hypothetical. Apa itu hypothetical? Hipotesis. Nah, ini udah bikin KTT ya. Contingency plan. Nah, apa itu? Ketika kita ngomongin hypothetical, ketika kita ngomongin mengenai situasi yang masih hipotesis, yang dipakai dalam konsep contingent valuation method ini, teman-teman, itu ada sesuatu yang belum terjadi. Sesuatu yang belum ada. Kayak tadi, baru ngumpul di Jakarta, baru ketemu, mau wisuda, terus ngomongin mau ke Dufan. Udah jadi ke Dufannya? Belum jadi. Beda sama TCM. Ketika kita mau menilai menggunakan travel cost method, objek wisatanya udah ada. Itu yang mau kita nilai. Tapi dalam contingent valuation method, yang mau kita ukur adalah sesuatu yang masih hypothetical, sesuatu yang masih angan-angan, sesuatu yang masih dugaan. Tapi tentu saja, yang penting dalam konsep CVM adalah menjelaskan skenarionya, hipotesis, dan kondisi saat ini seakurat mungkin. Ya, karena ini bisa mempengaruhi jumlah uang yang dikeluarkan oleh si responden. Misalnya, tadi kita ngomongin Dufan, ya nggak? Wah, ke Dufan enak, kita bisa naik A, B, C, D bareng-bareng. Ya. Kita bisa basah-basahan, kita bisa foto-foto. Pulangnya nanti kita bisa nonton sunset di Ancol. Misalnya seperti itu. So, kita bisa ngajak aja Pak Adi nih. Seru nih kayaknya kalau ngajak Pak Adi. Kita bayarin aja dia, misalnya. Jadi apa yang ditawarkan dalam konsep hipotesis itu belum ada barang teman-teman. Namanya juga hipotesis. Kalau KTT kan gitu ya. Hipotesis 1, H1. Teman-teman udah baca statistik belum? Ada nggak ya? H1, hipotesis 1, bahwa A berhubungan dengan B ya. Kan belum tahu ketika kita menulis H1, ya, hipotesis 1, itu kita belum tahu keadaan itu benar apa enggak. Sama, di CVM juga gitu. Apa yang kita minta seseorang untuk merespon, itu sesuatu yang baru kita rencanakan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengukur nih, manfaat sungai bersih itu berapa banyak sih? Ya. Sehingga kita bisa bilang ke pemerintah, Pak Gubernur, gitu ya, sungai bersih ini buat masyarakat itu sangat berharga. Bahkan mereka bersedia mengeluarkan uang sekian juta rupiah untuk memastikan bahwa sungai ini tetap bersih. Jadi silahkan dibikin kebijakan yang benar mengenai pengelolaan Sungai Ciliwung yang bersih, sehat buat masyarakat. Misalnya seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau diobrolin mengenai hypothetical situation, CVM? Karena kayaknya kunci pentingnya di sini. Nanti ketika kita praktek, ya, maka teman-teman harus bisa menceritakan dalam surveinya ya, mengenai keadaan saat ini dan keadaan yang nanti tercipta setelah proyek sumber daya alam tersebut kita lakukan.
Oke. Jadi WTP or WTA is contingent. Jadi berapa uang yang dikeluarkan atau berapa uang yang bersedia untuk diterima oleh responden itu contingent, depends gitu ya, nanti gitu ya. Belum ada ya, masih backup plan seakan-akan seperti itu, tergantung keadaan yang kita tawarkan. Oke, tergantung dengan keadaan kita tawarkan. Berapa keadaan atau ketersediaan manfaat saat ini gitu ya. Berapa manfaat yang nanti akan kita tawarkan, bagaimana manfaat yang kita tawarkan nanti, terus nanti bayarnya pakai cara yang kayak gimana. Ya, misalnya bayarannya iuran aja, bayarannya pakai uang kas, bayarannya pakai pajak misalnya, seperti itu. Ya, kalau pajak pada nggak mau sih. Kemudian kita balik ke pertanyaan, terus kita pakai willingness to pay atau willingness to accept. Tadi kita saya sampaikan sebelumnya. Kalau ya, ini ada beberapa rule of thumb gitu ya, rule of thumb itu ya, ketentuan yang sudah banyak dipakai. Kalau perubahan manfaatnya itu positif, okay, maka kita akan menanyakan berapa banyak sih secara maksimal yang mau dibayarin sama orang tersebut. Okay, contohnya, tadi mau ke Dufan, 200.000 mau nggak? Mau 200.000 mah, 250 deh, paling nawar. Ya 250 masih oke lah, 300 cuma 300. Wah, kok 300 kemahalan. Ya, jadi kita kayak tawar-menawar nih. Tapi ke dalam konsep willingness to accept, maka ditanyakan adalah nilai maksimal. Okay. Berbeda halnya dengan willingness to accept. Dalam konsep willingness to accept, yang ditanyakan itu adalah nilai minimum yang bersedia dibayarkan oleh seseorang. Okay. Tadi misalnya, kita mau mengganti gitu ya, atau kita mau merestorasi si komplek pemancingan ini, di sebelahnya mau kita bangun perumahan misalnya, atau perkantoran. Okay. Maka saya yakin orang-orang yang terbiasa untuk menikmati lokasi wisata tersebut keberatan. Kenapa? Karena nanti lokasi perkantoran akan bising. Padahal saya datang ke situ mau nyantai. Mungkin ini nggak sama ya kayak konsepnya di Indonesia. Atau misalnya kita punya green space banyak di Jakarta, ini green space sedikit, ya, ruang hijaunya sedikit, ruang terbukanya sedikit. Ketika ada proyeksi pembangunan perkantoran, gitu ya, otomatis dia akan mengurangi lahan hijau. Ditanya sama orang-orang yang ada di sekitar situ. Kalau kita bangun kantor di sini, kamu bersedia dikompensasi berapa banyak? Ya, 5 juta per meter persegi lah. Gitu ya. Oke, 4 juta gimana kalau 4 juta? Oh, 4 juta nggak mau. Nah, berarti dia kita sudah mendapatkan apa? Nilai minimum. Jadi bedanya itu doang. Kalau WTP itu untuk perubahan positif, okay, dan yang kita cari adalah nilai maksimal, sedangkan dalam konsep willingness to accept, kita cari adalah nilai minimum dan untuk perubahan negatif. So, teman-teman, saya izin sebentar. Sorry.
sorry teman-teman. Oke. Ya, sip. WTP atau WTA. Sampai sini mau dibetulin? Nggak ada. Tanpa. Oke. Berikutnya, ada juga yang bilang bahwa konsep WTP atau WTA ini bisa dibagi berdasarkan property rights-nya, kepemilikannya. Kalau seseorang yang kita tanyakan itu tidak mempunyai hak untuk menentukan ya, si proyek tersebut terlaksana atau enggak, maka kita bilang berapa yang mau kamu bayar untuk mendapatkan manfaat tersebut. Oke. Sedangkan kalau itu miliknya dia, oke, maka kita bilang berapa yang bersedia kamu terima untuk kompensasi. Misalnya orang-orang sekitar, ya, wilayahnya dia itu mau kita restorasi menjadi cagar alam. Oke. Kalau jadi cagar alam berarti kan nggak boleh ada orang yang ada di situ. Permisi, Pak. Sorry. Maaf, Pak, suaranya sorry. kecil, Pak. Oke, sorry. Sorry dulu. Mendingan sama aja? Aman, Pak. Aman. Oh, mendingan. Oke, sip. Sorry. Putus tadi udah. Oke. Gimana tadi? Tadi, bedanya kalau kita bisa pakai WTP ketika yang responden yang kita tanya adalah orang yang memiliki hak atas sumber daya tersebut, sedangkan kita bisa pakai willingness to accept ketika respondennya itu orang yang punya. Contohnya, tadi ada proyek pemerintah untuk merestorasi cagar alam. Okay? Maka kita bisa menanyakan ke orang-orang di sekitar itu, gitu ya, di sekitar wilayah tersebut, apakah proyek yang akan dibangun itu bermanfaat atau buat dia atau enggak. Okay? Kalau memang dia orang-orang di situ, gitu ya, yang mungkin nanti terdampak, ya mau nggak mau nanti rumahnya digeser karena namanya cagar alam kan nggak mungkin dimasuki oleh orang. Okay? Maka kita bisa menggunakan konsep willingness to accept. Berapa kompensasi. Tapi kalau ada orang di luar wilayah tersebut, kita bisa bilang berapa yang mau dibayarkan. Jadi ketika teman-teman kita praktek menggunakan contingent valuation method, kita mesti bisa membedakan kita mau pakai willingness to pay atau kita mau pakai willingness to accept. Oke. Perbedaannya tipis kok dan mudah untuk dibedakan. Tipis sedikit. Oke. Sampai sini oke? Materi pertama? Lanjut. Apa kelebihan contingent valuation method? Oke. Yang pertama, ini bisa dipakai untuk semua jenis sumber daya alam. Oke, berbeda dengan TCM yang khusus untuk tempat wisata. Hedonic pricing method hanya bisa menilai lingkungan atau sumber daya alam yang ada di sekitar perumahan, yang bisa kita menggunakan proxy harga rumah. Oke. Sedangkan contingent valuation method ini lebih global. Untuk semua jenis sumber daya alam bisa dipakai. Oke, selain itu kita udah bahas nih, bahwa contingent valuation method ini, itu selain menanyakan berapa use value-nya, tapi juga bisa menanyakan non-use value. Sehingga berarti kemarin kita bisa understatement dong Pak, kalau kita pakai TCM. Iya benar. Underestimated, undervalue. Gitu ya. Kita bisa undervalue, iya. Kenapa? Karena konsep TCM itu menanyakan use value-nya. Okay. Konsep hedonic pricing method juga kita membahas use value-nya. Apa dampak dia buat harga rumah. Ketika kita ngomongin CVM, maka seseorang nanti akan memikirkan apa? Oh, nanti di masa yang akan datang masih bisa dipakai nih. Nih hewan ini masih bisa ditonton sama anak cucu saya. Seperti itu. Kemudian, oh mungkin suatu saat saya akan mau ke sana nih. Ya, kita buka option value-nya, dan seterusnya. Oke, sip. Emang teman-teman, cara kita memandang sumber daya alam, kita orang awam, gitu ya, mungkin sebagian teman-teman enggak, itu belum melihat sumber daya alam sebagai sesuatu yang berharga. Ya enggak? Oke, kalau saya ngomongin, oh ini ada tempat wisata, tempat bersantai, tempat memancing yang berharga. Mungkin kita nggak kepikiran. Saat ini,
Mungkin saya mikir, ya udah terserah mau diapain juga nggak masalah. Karena kita mungkin tidak terlalu mengambil manfaat dari sumber daya alam seperti itu. Tapi berbeda dengan beberapa pihak yang memang melihat bahwa nature itu adalah sesuatu yang berharga dan patut dilindungi. Sekarang pembahasan di bidang ekonomi itu nggak lagi ngomongin kayak yang kita bahas di makro. Ngomongin GDP doang, poverty doang, ya nggak? Sumber daya, tenaga kerja, pengangguran, itu iya, itu adalah skop kecil apa yang diomongin secara makro dulu, ketika makroekonomi baru mulai terbangun ilmu ekonomi. Oke. Tapi sekarang ketika kita ngomong ekonomi, yang diomongin itu apa? Water economic. Kenapa? Karena diestimasi beberapa tahun yang akan datang, kita seperti dunianya. Pernah nonton itu nggak? Book of Eli, atau film-film yang di mana air itu udah jadi rebutan, teman-teman. Atau water world itu malah airnya kebanyakannya. Apapun itu, gitu ya. Banyak para ekonom di luar sana yang sudah melakukan simulasi. Ya. Simulasi yang menyatakan bahwa kita ini akan langka air bersih di beberapa tahun yang akan datang. Kita ini akan langka udara bersih beberapa tahun yang akan datang. Oke. Kita akan kehilangan hewan-hewan yang saat ini sudah hampir punah. Mungkin kita belum mikirin nih, ya nggak? Kaum milenial gimana kaum milenial? Mikirin nggak? Nggak apa, yang penting handphone saya bisa TikTok-kan. Mungkin saat ini belum kepikiran, termasuk saya. Ketika saya membaca konsep natural resource economic itu belum masuk nih. Karena yang dibicarakan sama masyarakat sekitar kita belum itu. Oke. Tapi obrolan mengenai resource economic ini sudah menjadi agenda resmi dan rutin di bidang ekonomi, keuangan negara. Bahkan sekarang Indonesia ikutan agenda respon to climate change. Ya nggak? Kemarin Bu SMI yang ngomong ya. Sekarang kita udah ngeluarin carbon tax. Kita sudah ke arah situ nih. Meskipun di level masyarakat obrolannya berbeda. Belum sama. Kalau boleh saya membandingkan, ketika saya dulu masih kuliah di Australia waktu itu para dosen, gitu ya. Ketika saya kontak bimbingan saya mau ketemu dong bimbingan tesis waktu itu. Oh sorry, saya lagi on vacation, saya mau mancing. Oke, di tempat ini tempatnya enak banget nih, bagus banget. Ya, saya pernah ke sana ikut, biasa aja. Bagusnya di Indonesia kayaknya menurut saya. Ya. Jadi cara mereka menghargai alam gitu ya, itu sudah berbeda. Mungkin lebih develop pemikirannya. Tapi nggak tahu juga ya di masa yang akan datang seperti apa. Meskipun kata sebagian orang, yaitu mereka kayak gitu ya. Orang beberapa negara maju itu bersedia membayar ke negara kita bermiliar-miliar rupiah supaya negara kita memelihara hutan yang ada di Pulau Kalimantan. Oke, di Kalimantan bagian utara itu banyak sekali dana hibah ya supaya kita tetap menjaga, supaya kita nggak buka lahan di situ buat pemukiman, buat industri. Oke. Supaya apa? Supaya paru-paru dunia tetap terjaga. Nah, beberapa ekonomi yang istilahnya skeptis gitu ya, itu mereka gitu aja, tembus dosa aja. Kenapa tembus dosa? Ya karena dulu mereka berlaku sewenang-wenang terhadap alam gitu ya. Zamannya revolusi industri di Inggris itu kan semua dibabat habis industri. Pohon ditebangin buat industri, karena saat itu memang mereka sedang menuju keadaan mereka saat ini. Beberapa ekonom ngomong itu usaha negara maju aja untuk membuat perkembangan negara berkembang. Ya silakan, teman-teman bisa punya opini lah. Ya, teman-teman berdiri di mana? Kalau kata Donald Trump aja, nggak ada itu namanya climate change gitu ya. Kalau di Amerika dingin banget, ya bener juga gitu kan. Di luar sana masih dingin banget. Kita butuh climate change bukan climate change. Kita butuh global warming gitu kalau kata Donald Trump dulu ya. Kenapa? Karena sekarang saya kedinginan nih. Kata Donald Trump seperti itu. Ya nggak? Jadi beberapa ya sebagaimana hal apapun di dunia ini pasti ada pro dan kontra lah. Ya, jadi ya bisa jadi kita nilai warisan, nilai keberadaan itu nggak penting Pak, nggak perlu dinilai. Ya bisa jadi. Ya tergantung tadi preference dan choice masing-masing orang. Ya jadi CFM ini karena sangat, nah ini kelemahan yang berikutnya.
karena si CVM ini sangat tergantung pada persepsi seseorang, persepsi responden, maka itu jadi kelemahan contingent valuation method. Sebagaimana semua penelitian di dalam pada survei. Kemarin kita ada beberapa teman yang pakai TCM. Emangnya yakin tuh para responden mengisi jumlah penghasilannya benar, jumlah keluarganya benar, jumlah pendidikannya benar. Seberapa yakin kita sama jawaban di situ? Nah, sama. Karena CVM menggantungkan satu-satunya metode penilaian menggunakan survei, maka jadi kelemahan. Bisa jadi jawabannya bias hasilnya. Bias itu artinya tidak sesuai dengan kenyataan. Oke, konsep bias di akhir itu kan berarti harusnya dia lurus jadi bengkok, kan gitu ya. Yang pertama, strategic bias. Misalnya respondennya adalah orang-orang yang nggak setuju dengan proyek tersebut. Oke, misalnya ada proyek tadi pembangunan bendungan. Oke. Untuk masyarakat yang ditanya, gitu ya, berapa willingness to accept-nya kalau kami membangun bendungan di sekitar rumah Anda? Buat orang-orang yang nggak setuju, akan menjawab willingness to accept-nya gede banget, bermiliar-miliar. Karena mereka nggak setuju. Oke, bias. Tidak menggambarkan berapa nilai SDA yang hilang sebenarnya. Sedangkan orang yang setuju, misalnya kontraktornya, keluarganya kontraktor, yang berharap dapat pekerjaan dari proyek bendungan, akan menjawab sesedikit mungkin. Nggak apa-apa. Halo, Pak. Ya. Hilang lagi suaranya? Tadi ke mute. Oke, sorry. Tadi ada telepon masuk. Sorry. Ngomong apa tadi ya? Bisa jadi tidak mencerminkan si nilai yang kita harapkan. Oke, bisa jadi. Oke, kedua, bisa jadi apa yang kita tuliskan dalam desain survei kita, nah nanti kita praktekin gitu ya. Ketika kita bikin survei, ketika kita bikin pertanyaan, itu juga konsep pertanyaannya nggak jelas. Oke, nanti kita ada beberapa konsep pertanyaan yang seharusnya disampaikan dalam contingent valuation method pekan depan. Kita ceritain pekan depan ya, supaya nggak habis di pekan ini. Oke, bisa jadi cara nanyanya salah. Oke. Kemudian ada kemungkinan bahwa bias ketika teman-teman pas awal menentukan harga. Ya, misalnya kita mau nanya, tadi mau ke Dufan, bersedia mengeluarkan uang berapa? Kalau nanya gini, ketika ditanya ke Fahri, nanya ke Maulana ya, mau bayar berapa nih ke Dufan nih? Di bayangannya si Maulana, kayaknya 200.000 cocok nih, ya, kayaknya cocok. Tapi pas Fahri nanya gini, kalau nanti kita beri 50.000 buat ke Dufan, mau nggak? Oke. Jadi sudah ada patokan, sorry, saya sambil nulis. Bisa jadi desain pertanyaannya salah. Nanya, berapa rupiah yang mau keluarkan? Oke. Kalau kita pakai blank gini, kelemahannya adalah variasi bisa sangat besar. Bisa dari infinite positif sampai 0. Range-nya besar. Oke. Kalau kita lepas pertanyaan seperti ini. Oke. Tapi kalau kita kasih patokan, misalnya, mau nggak bayar 50.000 untuk proyek yang mau saya lakukan? Maka nanti orang-orang yang udah mau bayar 1 juta, gitu ya, di otak mereka, oh, cuma 50.000 toh, berarti saya mau donasinya kebanyakan. Ini akan kecil. Mungkin mereka akan menurunkan tulisan mereka menjadi 100.000 aja. Oke. Jadi ada plus minus mengenai desain survei kita. Ketika nanti teman-teman mau melakukan survei, maka kita harus lihat baik-baik berapa harga yang pantas kita tulis di sini, atau apakah sebaiknya kita lepas. Ya, kalau kita lepas, pasti rata-ratanya, bukan rata, deviasinya itu liar banget. Ada yang nulis 0, ada yang nulis 1 miliar. Semau-mau mereka orang responden
Ya nggak? Karena mereka cuma ngisi responden, tapi nggak harus bayar kan? Kamu juga ngisi survei. Oke. Tapi kalau kita patok nilainya, kalau kita patok angkanya, gitu ya, itu bisa jadi nanti hasil yang keluar, hasil rata-ratanya adalah sesuai angka patokan yang sudah kita siapkan. Oke, simal atau apa? Ya. Salah sini kepentok nih kita. Tapi itu di semua desain survei pasti ada plus minusnya. Sehingga ketika nanti teman-teman kita menyusun desain survei untuk proyek yang akan kita lakukan, kita harus bisa merumuskan desain survei yang paling pas. Paling enak gimana Pak? Paling enak adalah kita mengacu ke penelitian sebelumnya atau ke laporan penilaian yang sebelum sudah ada. Ada yang bikin di Indonesia tentang CVM, tentang proyek pembersihan air sungai. Kita lihat aja desain survei dia seperti apa. Seperti apa desain survei yang pas untuk penelitian tersebut. Oke. Ada beberapa biasa lain. Oke. Tahapan. Oke, terakhir nih. Ketika ngomongin tahapan, sebenarnya ya pakai 5 cara ini oke lah ya. Sudah nggak, saya tidak bisa menyalahkan. Dan menurut saya yang paling pas adalah pertama kita menentukan dulu. Kenapa kita mau menilai objek tersebut atau proyek tersebut dan alasannya apa. Itu yang paling penting. Kalau cuma nilai hal yang sudah pernah dinilai, nggak ada peran pentingnya, terus buat apa? Jadi yang pertama perlu kita perhatikan adalah kita menentukan objek atau kita menentukan hal yang mau kita nilai dan alasannya. Baru kita bisa bikin skenarionya, kita jelaskan sedetail-detailnya mengenai keadaan yang sedang terjadi, kemudian bagaimana kemungkinan atau hipotesis yang akan datang. Kita minta nilai, kita tanyain sama respondennya, lo mau bayar berapa? Lo mau menerima kompensasi berapa? Habis itu kita cari min-nya rata-rata. Berarti ini WTP, jumlah WTP, gitu ya, dibagi jumlah responden. Oke, jadi rata-rata. Baru nanti kita lihat secara total berapa. Misalnya tadi, Fahri menanyakan ke 15 anak, ya, nanti di total. Oh, ternyata kita kemungkinan anak-anak sekitar rata-ratanya adalah misalnya 200.000. Maka kemungkinan kalau sekelas kita bisa punya uang, 25 orang ya, kita bisa punya uang 5 juta. Berarti nilai manfaat kita jalan-jalan ke Dufan, gitu ya, secara agregat adalah 5 juta. Yaitu nilai manfaat yang tidak terlihat. Jadi habis rata-rata, agregat itu apa? Agregat adalah dikalikan dengan populasi. Oke, nanti ada simulasinya di pekan depan. Oke. Nah, sekarang yang mau kita lakukan adalah, teman-teman, saya berharap 2 kelas saya ini, kita bisa melakukan contingent valuation method untuk sumber daya di Indonesia. Ya, saya mau minta ide dari teman-teman. Kira-kira kita punya nggak ya sumber daya alam yang bisa kita tempatkan secara nasional kedudukannya. Kalau misalnya saya mau melihat atau mengukur nilai cagar alam di Banten, ya, maka kalau saya surveinya ke orang Surabaya, kan teman-teman ini tersebar di beberapa provinsi kan, ya nggak? Tersebar di beberapa pulau, ya kan? Sedangkan CVM ini paling tepat itu sebenarnya kalau kita ada di satu regional, misalnya di Jakarta aja. Maka kita bisa menilai berapa sih nilai manfaat air bersih buat penduduk Jakarta, maka kita akan sampling, survei ke orang-orang yang ada di Jakarta. Karena mereka yang mendapatkan manfaat. Kalau kita nanya sama orang di Medan, mereka bingung. Ngapain ditanyain soal Jakarta? Hubungannya apa buat saya? Nggak nyambung. Nah, saya pengen bikin proyek yang agak besar dalam arti supaya kita sama-sama gampang. Kita bisa merumuskan desain surveinya sama, oke teman-teman? Desain surveinya sama, terus cara penyebaran kuesioner juga sama, kita bisa pakai Google Form, tapi kita dapat data yang masif. Ya, kita bisa dapat data dari 2 kelas nih, sehingga kita bisa menggabungkan hasil penilaian kita dalam satu konsep contingent valuation method yang sama. Nah, yang perlu kita cari bareng-bareng saat ini adalah, saya juga nanyakan ke teman di sebelah, adalah satu, kita mau nilai apa nih? Yang levelnya nasional,
yang bisa kita survei ke semua orang di Indonesia? Kira-kira apa, teman-teman? Kebayang nggak nih? Ini waktu ini saya lempar ke teman-teman. Kira-kira kebayang nggak kita mau bikin contingent valuation method tentang apa? Ada yang punya ide? Silakan. Kebayang nggak apa kira-kira? Tentang jalan tol mungkin ya Pak. Jalan tol mana nih? Jadi misalkan ada kayak Kalimantan mungkin Pak, kan itu lagi IKN ya Pak. Jadi misalkan hutan-hutan ataupun kebunan itu kan berpengaruh terhadap masyarakat sekitar. Nanti mungkin ada perencanaan untuk buat jalan tol, nanti kan ada eksploitasi dari terhadap lahan. Mungkin itu yang harus dinilai Pak. Oke. Jadi kita melihat, berarti pakai willingness to accept nih ya. Kita menanyakan berapa kompensasi yang mau diterima oleh responden kalau kita buka lahan buat kepentingan IKN. Begitu? Oke. Oke tuh, Iya, itu Pak. menarik maksudnya idenya. Tapi kalau itu ditanya sama Mas Adit yang lagi di Bantul, kira-kira dijawabnya gimana ya? Mau nggak maksudnya mau? Adit yang ada di Bantul, ini perlu mikirin kan, apa kompensasinya? Saya nggak rugi apa-apaan, ya nggak? Tapi Pak, Apa tuh? mungkin ditambah ini ya Pak. Kan kita punya asumsi bahwa Kalimantan itu kan kayak paru-paru dunia gitu Pak. Mungkin akan terpengaruh Oke. terhadap dari udaranya. Itu kan berpengaruh pada seluruh masyarakat juga. Oke, nanti saya coba catat. Sorry ya, saya bukan bermaksud membantah ya, karena kita sama-sama nyari ide yang pas nih ya. Beberapa teman-teman di 668 kasih beberapa ide juga, tapi kita harus benar-benar selektif supaya ini bisa kita lakukan se-Indonesia. Itu yang pertama adalah mengenai responden. Tapi masuk akal. Kan ini kan sebenarnya kalau orang Inggris saja mau ngurusin hutan di Kalimantan gitu ya, masa saya yang orang Jakarta nggak pengen, kan gitu ya harusnya ya. Oke. Tinggal kita bayangkan adalah bagaimana paradigma orang Indonesia tentang paru-paru dunia. Mereka ngeh nggak sih? Kita ngeh nggak sih bahwa itu adalah paru-paru dunia masalahnya gitu. Kita ngerasa itu penting nggak sih? Itu kan ya, oke. Terus yang kedua adalah mungkin kita nggak usah ngobrol tentang IKN kali ya. Maksudnya ini kan isu yang sensitif nih. Kalau kita mau ngomongin buka hutan, ya kita mau buka hutan aja, tapi kayaknya nggak usah. Mungkin ada sebagian di sini yang setuju dengan IKN, sebagian nggak setuju dengan IKN. Itu bisa menjadi jawabannya, range-nya bervariasi tuh. Ya perlu kita pikirin juga tuh Mas Bro, ya nggak? Karena ini isu yang sensitif, jadi kita harus pinter-pinter mengolahnya. Oke. Saya catat dulu. Ada yang lain? Mungkin? Apa nih ya, proyek yang bisa kita lakukan sekelas? Ada? Buat teman lain? Izin Pak, Oh iya, gimana Ri? kalau dari saya mungkin itu Pak, Komodo Pak, kan itu statusnya udah terancam punah gitu Pak. Mungkin nantinya surveinya itu menanyakan WTP kayaknya Pak, WTP untuk menjaga kelestarian si Komodo ini Pak, karena kan statusnya itu udah hampir punah gitu Pak, dan di mana Komodo ini juga menjadi ikon Indonesia gitu dan termasuk 7 keajaiban dunia gitu Pak. Mungkin itu Pak. Oke. Ini juga seru nih ya. Oke. Ini juga seru nih ya. So, tadi kita bisa bawa ke ranah internasional ya. Kalau kita ngomongin 7 keajaiban gitu ya, Komodo ya. Tinggal nanti dipikirin adalah hypothetical situation-nya kayak gimana. Ya nggak, Ri? Kan kita udah tahu nih, kan kita bisa cari tahu di internet lah berapa jumlah komodo sekarang, situasi penangkaran seperti apa. Nah, nanti hypothetical situation ini seperti apa? Kita mau ngomong
kita mau melakukan bukan restorasi ya, pemeliharaan habitat komodo. Nanti patokannya apa ya? Berapa rupiah per komodo? Atau berapa rupiah per proyek? Oke. Nah, ini oke lah, ya, masuk ke kandidasi. Bisa kita bawa ke level internasional bahkan. Tinggal nanti bagaimana kita merumuskan hypothetical situation-nya aja. Maksudnya bagaimana kita menggambarkan nanti proyek kita ini supaya orang-orang mau ikutan membayar komodo ya. Penting nggak komodo buat Mas Arya misalnya? Ya, kamu kalau mau lihat komodo nggak ya? Belum tentu, Pak. Iya. Gimana nih? Komodo ya? Oke. Nah, kalau Mas Iksan, pengen nggak Mas Iksan lihat komodo, Mas Iksan? Pengen, Pak. Enggak, Pak. Oh, pengen. Oke. Sip, sip. Berarti emang ya. Oke. Ada lagi teman-teman? Yang kira-kira proyek nasional yang general. Jadi semua orang kebayang ini menjadi kepentingan mereka gitu ya. Ini Pak, satu lagi nih, Pak. Apa tuh? Eksploitasi laut, misalkan ada proyek kayak laut yang ada kemungkinan untuk terjadi pencemaran di laut. Kan itu kan mungkin akan berpengaruh pada kuantitas ikan atau ya makhluk laut. Itu kan jadi komoditas manusia di Indonesia juga kan, Pak? Oke. Pencemaran laut ya. Oke, apa ya yang bisa saya komentari ya? Sekali lagi ya, karena kita mau mencari responden, maka dari ketiga topik ini kita perlu mengkaji ya, atau preliminary research-nya gitu ya, penelitian pendahuluannya menilai apakah proyek kita ini penting buat para responden, misalnya gitu ya. Pencemaran laut ini penting nggak sih buat para responden jawab? Yang kita khawatirkan adalah ketika kita bilang berapa willingness to pay, mereka jawabnya berapa? 0. Kan gitu ya. Jawab 0 semua. Mereka nggak mau mengeluarkan uang tambahan untuk melestarikan atau menjaga laut supaya tidak tercemar terumbu karang misalnya. Ini kalau kita tanya sama para diver gitu ya, orang-orang yang senang menyelam, orang-orang yang senang datang ke beberapa objek diving, itu pasti mereka willingness to pay-nya tinggi, gitu ya. Tapi kalau tanyain ke saya yang nggak bisa berenang, saya nggak bisa berenang ya, tinggi ya, itu mungkin nggak matter juga. Oke, tapi ini hanya komentar aja, jadi nggak usah, jangan jangan merasa terbebani ini kebiasaan kita ngobrol di akademisi sebenarnya. Kalau ada suatu ide, kita berusaha men-challenge. Men-challenge itu supaya apa? Supaya kita firm banget ya. Saya suka sama semua idenya gitu ya. Tapi kita benar-benar yakin, karena saya cuma pengen nulis satu topik buat konsep CVM kita. Supaya apa? Supaya teman-teman berkurang lah mikirinnya, ya enggak? Kan kalau masing-masing kelompok punya topik, mesti mikirin sendiri desain surveinya kayak gimana, ya enggak? Ini saya pengennya kita nanti, meskipun kayaknya konsep nationality nggak gampang ya. Kalau teman-teman kira-kira tersebar di berbagai daerah nggak sih, atau ngumpul di satu daerah aja, misalnya Jawa semua gitu, atau cuma di Jawa dan Sumatera, atau emang tersebar se-Indonesia? Apa demografik lah ini, saya pengen tahu aja. Apa nyebar banget? Gimana? Nggak tahu Pak, saya belum pernah kenalan sama teman saya di sebelah. Itu juga ya, gawat. Oh, nanti kalau gitu kita aja deh ya, biar. Ada lagi teman-teman ide yang bisa saya masukkan ke katalog saya untuk kita obrolin di pekan depan? Saya bisa ngobrolin sama Pak Dosko. Iya, gimana Mbak ini? Mungkin kalau yang sekarang itu yang lagi hype-nya itu yang Borobudur itu loh Pak, yang harganya 750.000 untuk tiket masuk di wisata Borobudur. Nah itu kan Borobudur itu kan kayak wisata nasional juga gitu Pak. Jadi dan 750.000 itu kan untuk wisata lokal gitu, wisatawan lokal. Jadi kan kayak mungkin respondennya itu menilai gimana sih harga 750.000 itu untuk wisata lokal gitu di Borobudur itu sendiri gitu. Oke.
Objeknya oke, meskipun itu bukan sumber daya alam ya, tapi itu kayak heritage ya. Itu penilaian heritage juga lagi dipakai nih sama prodi sebelah, lagi mereka dalami ya. Meskipun itu bukan sumber daya alam menurut saya, Borobudur ini, tapi lebih ke heritage itu apa ya, warisan peninggalan zaman dulu. Dan yang mau kita nilai apanya nanti sebenarnya? Kalau kita ngambil Borobudur, objeknya oke ini Borobudur, maksudnya famous gitu lah ya, semua orang tahu, semua orang pengen ke sana, kemungkinan besar. Tinggal kita menentukan apanya nih Mbak ininya mau dinilai. Karena kalau kita mau nilai, apakah kita mau nilai lingkungan sekitar Borobudur? Kalau kita nilai Borobudur, kayak bukan masuk ke konsep penilaian SDA, menurut saya. Oke, tanpa bermaksud merendahkan ide ya. Mudah-mudahan teman-teman terbiasa nih diskusi seperti ini. Oke, kita ngelihat plus minusnya. Objeknya oke nih, ini pasti membuat semua orang tertarik kalau kita ngeliat objek ini. Tapi kayaknya kalau Borobudur itu bukan sumber daya alam deh. Oke, itu lebih ke warisan. Ya. Dan ini lagi difokusin sama teman-teman di para dosen di prodi manajemen aset nih sebenarnya, manajemen aset publik, heritage valuations. Tapi kayaknya bukan sumber daya alam. Kita coba pikir lagi ntar ya, kita tajamkan lagi nih ya. Masuk katalog. Udah ada 4. Ada lagi? Itu mau saya bawa ke Pak Dosko soalnya. Kalau bisa kita, oh ya silakan. Ini Pak, sebenarnya ini nggak tahu masuk atau enggak Pak, tapi penasaran aja sih. Kalau misalkan kita melihat sekarang itu kesediaan migas ya, migas di Indonesia itu kan masih tinggal 10 tahun lagi mungkin dari berita Pak, dari Google. Oke. Gimana kalau kita buat surveinya itu kayak ketersediaan untuk mengeksplorasi migas yang ada di Indonesia, yang katanya Indonesia itu eh, apa kaya akan migas gitu Pak. Mengeksplorasi apa mengeksploitasi? Karena kan kalau eksploitasi kan udah ada ya mungkin ya Pak. Udah ngambil gitu kan maksudnya. Eksplorasi Ya. maksudnya apa nih? Eksplorasi itu yang mencari sumber baru, karena kan yang sekarang itu tinggal 10 tahun lagi gitu ketersediaannya. Jadi kita nyari, jadi mau dinilai apa nih? Eksplorasi aja mungkin Pak. Minyaknya. Iya. Dinilai minyaknya, sumber daya alamnya, atau kegiatan apanya nih? Oke. Kita mau Mungkin Pak bisa dihubungkan sama yang saya tadi Pak, yang eksploitasi laut tadi itu Pak. Gimana menghubungkannya nih? Serius, saya nanya beneran maksudnya. Kan Kita misalkan salah satu, kan tadi saya bilang ketika ada eksploitasi di laut lah, kan ada kemungkinan untuk pencemaran terhadap laut, yang dimana banyak makhluk hidup di laut. Nah kan salah satunya juga ada eksploitasi dan eksplorasi minyak bumi. Mungkin ketika terjadi kerusakan ataupun kesalahan yang mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan, itu kan akan berpengaruh terhadap makhluk hidupnya. Nah di situ mungkin ditanya terkait willingness to accept-nya terhadap kerusakan yang berpengaruh terhadap ke orang-orang Indonesia mungkin Pak. Kan di situ ada ini juga Pak, mungkin akan berkurang komoditas ikannya ataupun ya makhluk hidup lainnya juga Pak. Oke. Sip. Lagi? Ada yang mau lagi? Lagi teman-teman yang mau ngobrolin? Oke. Jadi kalau emang ini berarti langkah berikutnya adalah saya akan coba angkat ini ke Adosko ya, maksudnya biar nanti saya mau punya ide ini ketimbang, karena gini teman-teman, di konsep CVM ini yang ada di RPS adalah kita hari ini pembahasan, 2 pertemuan berikutnya kita ngelihat paper, kita simulasi dan studi kasus, oke, kita menggunakan konsep CVM aja, 2 pertemuan loh. Ya, menurut saya banyak banget waktunya.
Kemudian minggu depannya ada instrumen persiapan field trip, which is nggak bisa dimasukin ke semester ini. Yang nggak memungkinkan untuk teman-teman, meskipun udah terbuka ya, udah yang nonton badmintonnya udah ramai ya kemarin di story. Tapi tidak memungkinkan kayaknya untuk mengajak teman-teman ke sini, terus field trip kemana gitu. Itu udah pertemuan keempat. Nanti pertemuan kelima ada kuliah umum. Pertemuan keenam persiapan presentasi, pertemuan 7 presentasi. Kita punya banyak sekali pertemuan. Nah, pengennya, saya rencananya teman-teman ya tetap akan ada tugas terkait dengan penilaian SDI terkait dengan CVM, tapi supaya kita bisa sama-sama saling support gitu ya, itu saya berharap kita cukup di satu objek aja. Ide besar saya seperti itu sebenarnya. Jadi teman-teman tidak repot-repot, kita bisa cari di satu paper aja ya. Kita bisa mengacu ke satu paper, teman-teman nggak perlu mikirin latar belakang, yang penting tinggal eksekusi aja, ya nggak? Kan yang lama kadang-kadang baca papernya, nyusun latar belakangnya, kemudian bikin justifikasi dan argumen segala macam. Itu saya harap kita lewatin, kita obrol bareng-bareng di kelas, gitu ya. Kenapa ini penting, bagaimana metodenya, surveinya gimana. Teman-teman mudah-mudahan pekan depan atau 2 pekan depan udah bisa eksekusi nih. Eksekusi maksudnya apa? Sebar kuesioner dengan konsep yang udah kita bahas bareng-bareng. Jadi nggak perlu masing-masing kelompok bikin lagi kuesioner. Oke, ini baru ide ya teman-teman ya. Karena kemarin sempat obrolan adalah ya nanti masing-masing tim bikin ini aja Pak Adi, bikin CVM sesuai bikin kelompok terus suruh presentasi. Gimana ya? Udah mau lulus ya nggak, ngapain teman-teman ya, capek-capek lagi ya nggak, kalau udah tinggal ngabisin doang nih ya. Saya harap ini tinggal yang output yang saya harapkan adalah teman-teman bisa melakukan continuous version method, itu doang ya. Sorry kalau saya terlalu menganggap cemen teman-teman, bukan, itu cuma supaya bebannya kita bagi bareng-bareng aja. Kita surveinya, bikin desain survei bareng-bareng, kita nanti juga survei-survei yang sama, dan kita bisa punya satu objek yang kita nilai secara massal, secara nasional, meskipun pakai CVM. Ide besar seperti itu. Meskipun yang jadi masalah adalah bagaimana kita menentukan satu topik, satu objek penilaian yang meter, yang ngaruh untuk semua orang Indonesia. Oke. Kalau itu nggak dapat, ya mau nggak mau nanti kita coba break ke regional. Karena dari beberapa paper CVM yang saya itu mereka ambilnya per state, per provinsi, per kabupaten. Kenapa? Karena untuk nyari satu objek yang ngaruh secara luas sumber daya alam mungkin nggak gampang. Ya harus diakui ya benar juga. Oke, kalau kita ngomongin Taman Bunga Rafflesia ya mungkin orang-orang Bandung dan sekitarnya aja yang peduli. Oke, kita ngomongin Kali Ciliwung ya mungkin orang Jakarta doang yang bakal pantas kita ajukan survei. Oke, tapi saya harap ide saya masih bisa terlaksana, meskipun mungkin nggak sempurna amat. Dan kecuali teman-teman ngerasa, kayaknya kelompok saya enakan nilai di daerah saya ini, Pak, silakan aja. Tapi saat ini saya pengennya kita semua bareng-bareng ngerjain satu objek yang sama aja, supaya desain kuesionernya nggak beda, gitu ya. Harapan saya itu aja teman-teman. Ya tinggal eksekusi aja lah, ya. Untuk bisa melakukan CVM ini yang penting bisa mengumpulkan data, kita interpretasikan bareng-bareng, oke? Nanti kita punya hasil yang beragam dari berbagai daerah, tapi untuk satu objek yang sama. Nah, rencananya seperti itu. Oke, nggak panjang lebar. Tugas pertama adalah teman-teman, Mas Fahri terutama, tolong bikinin 5 kelompok, tapi dikelompokkan berdasarkan regional, Mas Fahri. Contoh, mungkin nggak gampang ya, tapi dicari yang paling dekat lah. Misalnya mungkin tanpa bermaksud mengkotak-kotakan berdasarkan tempat tinggal ataupun kesukuan ataupun apapun itu ya teman-teman. Tapi karena ini buat jaga-jaga aja supaya kita bisa melakukan konsep CVM ini. Misalnya ada yang di Jawa Tengah semuanya ya, kumpulin lah Jawa Tengah sama Jogja satu kelompok. Oke, kenapa? Karena mungkin demografi respondennya sama tuh di situ-situ aja. Oke. Kemudian mungkin yang di Jakarta, Bandung satu kelompok. Kemudian Sumatera Selatan sama Lampung sama Bengkulu mungkin satu kelompok. Jadi teman-teman silakan setor aja sekarang ada di mana, home base-nya di mana, Mas Fahri. Nanti dibagilah, dibuat rumpun kelompok yang
wilayah surveinya itu dekat-dekatan. Ya nggak bro? Iya nggak teman-teman? Sorry. Ya gampangnya seperti itu. Itu buat cadangan aja. Sorry. Rencana cadangan apa? Kalau menurut, ini kan baru ide saya. Ini belum saya obrolin sama Pak Adet yang lagi kuliah ekonomi lingkungan. Kalau menurut dia itu nggak oke, kita buat nasional. Kalau menurut expertnya nggak oke, ya kita batalin rencana saya. Oke, kita open minded aja. Kalau memang ini memungkinkan, kita lakukan. Kalau nggak memungkinkan, ya kita cari jalan yang lain. Oke? Untuk sementara kayak gitu dulu. Jadi nanti saya harap Mas Wali bisa nyusun 5 kelompok. Berarti seorang kira-kira 6 kali ya, 6 atau 5. 5 kelompok yang wilayah surveinya itu bisa dikelompokkan. Mungkin nanti kita bisa lihat nih, setelah kita bisa nentuin objek yang sama tentang ekosistem laut. Oh, ternyata orang Jakarta nggak terlalu peduli. Oh, orang-orang ini ternyata lebih peduli, demografi lebih peduli. Nggak masalah. Karena bahkan ada penelitian yang ngomong bahwa orang laki-laki itu lebih mau bayar untuk preservasi sumber daya alam. Sorry, tanpa bermaksud sara ya, dan gender ya. Ini cuma hasil penelitian di salah satu penelitian yang saya baca. Mereka menyebutkan bahwa ternyata responden laki-laki lebih royal untuk mengeluarkan uang untuk memelihara sumber daya ini. Mungkin sumber dayanya objeknya tempat mancingan kali ya, karena jarang kali ibu-ibu mancingnya. Bisa bawa bapak yang suka mancing sambil nongkrong. Oke, sip. Jadi untuk sementara itu dulu teman-teman. Materinya saya rasa udah cukup supaya saya punya bahan ngobrol buat pekan depan, gitu ya. Dan kita bisa coba sambil cari ide lagi bareng-bareng. Kira-kira proyek yang mau kita lakukan untuk 7 pertemuan ini apa? Jadi intinya CVM, sumber dayanya apa, metode yang kita pikirin bareng-bareng. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Aman? Bisa ditangkap? Aman, Pak. Oke. Saya kemarin lupa foto, sekarang saya izin foto dulu teman-teman. 1, 2, ada yang jidatnya mau naikkan dikit? Jidat? Enggak? Oh ya udah, oke. 1, 2, 3. Oke. Bentar. Oke, kalau tidak ada yang mau double lagi, ada yang mau double lagi teman-teman? Oke, kalau gitu. Field trip kita nggak jadi ya, Pak? Kenapa? Field trip kita nggak jadi, Pak? Iya, tidak memungkinkan. Mas kemarin juga udah diobrolin gitu kan. Jadi kemungkinan yang offline ya katanya UAS juga offline. Jadi mungkin Mas Fari bisa konfirmasi nih. Seharusnya, Pak, kalau jadi itu kemana ya, Pak? Kalau jadi field trip itu seharusnya kemana, Pak? Iya, belum kepikiran. Waktu itu sih kita yang dekat-dekat cuma ke puncak doang, Mas Fari. Waktu itu, tahun lalu. Karena dulu deketin, karena kan dulu doskonya adalah dosen IPB. Oke, jadi waktu itu yang ada yang ke puncak, ada yang ke wilayah sumber daya alam dekat Bogor yang tempat mainan ya, tempat memang yang dikelola atau tempat yang biasa dinilai oleh teman-teman dari IPB. Jadi sorry gitu ya, mungkin teman-teman bisa bikin filter sendiri nanti ketika udah sampai sini gitu ya. Nah, oke, saya diajak juga boleh. Gitu ya. Terus diajak boleh ya, kasihan banget saya. Ayo. Kembali ke rumah apa kembali kemana nih kita nih? Oke. Nanti silakan aja direncanakan ketika sudah sama-sama ngumpul di Tangsel gitu ya. Kita bisa ngobrol banyak lah jika teman-teman punya waktu. Oke, jadi untuk sementara sorry filternya memang nggak ada. Saya udah nanyain kemarin pas ketemu sama Pak Dusko. Oke? Sip, kalau gitu. Thanks teman-teman buat atensinya. Kita ketemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.